Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami haturkan kepada Rois Jalsah atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan nasihat ya. Tentu saja nasihat ini adalah untuk saya pribadi, tapi tentu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan akhwat sekalian. Mohon maaf pada para asatidz, para alim ulama yang hadir di sini. Malam hari ini saya yang kebagian jadwal menyampaikan, mohon nasihat dan koreksinya tentu saja ya. Nanti atas apa-apa yang disampaikan tentu ada kekeliruan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya insya Allah mengambil tema surat An-Nisa ayat 114 ya. Tadi sudah dikirim sama Mas Firman ya, di share. Barangkali ikhwan akhwat mungkin bisa sambil buka di HP-nya, silakan ya. Mengawali kalam ini, sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan beragam nikmat karunia kepada kita yang tidak terhingga. Malam hari ini kita bisa hadir di sini di rumah Pak Haji Sumandri ya. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, putra putrinya soleh dan soleh, amin. Tentu saja untuk kita, ketika kita mendoakan saudara kita, maka insya Allah malaikat mengaminkan juga doa yang sama untuk kita. Bersyukur tentu nikmat tidak terhingga yang telah Allah karuniakan kepada kita, apalagi ya di surat Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Surat apa itu? Apa enggak? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya. Allah Subhanahu wa taala yang khalaqaka menciptakan kamu, fasawwaka kemudian menyempurnakan kamu, fa'adalak dan menyeimbangkan kamu gitu ya. Kalau kata ahli tafsir, ini terkait dengan penciptaan kita. Betapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan fi ahsani taqwim ya, dengan penciptaan yang sempurna. Iya, tadi yang terakhir surat Al-Alaq, tapi yang tadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak itu surat Al-Fitor atau At-Takwir ya. Menyempurnakan ciptaannya dan menyeimbangkannya gitu ya. Jadi kita ketika misalnya punya keterbatasan pendengaran ya, kita kan mendengar juga maksimal berapa meter ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menyeimbangkan kita. Bayangkan kalau misalnya 1 kilo kita masih bisa dengar suara ya, betapa tersiksanya ya. Kalau misalnya penciuman kita ternyata seperti penciumannya misalnya anjing pelacak. Wah, betapa tersiksanya kita ya. Kita bersyukur nih, jarak 2-3 meter saja ya. Cukup itu buat kita.
Bayangkan kalau misalnya 1 kilo kita masih bisa nyium bau-bauan, repot kayaknya ya. Semua penciuman bisa kita cium, semua pendengaran bisa kita dengar, semua penglihatan bisa kita lihat. Tetapi dengan ini itu adalah sudah yang sangat seimbang ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya sholawat dan salam tentu saja kita lantunkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, untuk beliau, baginda Nabi SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua yang senantiasa menghaturkan sholawat mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya mengajak mari kita sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Istighfar ini tentu saja tidak kita sampaikan kalau lagi ngomelin anak-anak ya. Astagfirullah, you budak meni bangor misalnya gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi tentu saja kita mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Nabi saja dalam sebuah hadis ada yang itu minimal ya 70 sampai 100 kali dalam sehari. Beliau yang sudah maksum ya, istighfarnya banyak. Kadang-kadang kita yang dosanya banyak, merasa nggak punya dosa, jarang istighfar pula. Nah ya, maka kita lazimkan para ikhwan dengan istighfar ya. Dan tentu saja faedahnya banyak sekali istighfar ya. Ada kisah yang sangat masyhur kan, Imam Ahmad bin Hambal ya kan, itu dengan penjual roti. Kisahnya mungkin para ikhwan sudah sangat hafal sekali ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu kepengen sekali berangkat ke Basroh ya, ke Irak ya kan. Istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, pengen ke sana tiba-tiba gitu ya. Berangkatlah katanya ya. Sampai di sana Isya, sholat Isya beliau sampaikan, menceritakan tenang sekali setelah sholat Isya. Kemudian tiba-tiba pengen istirahat. Di dalam masjid pengen tiduran, tapi ternyata tidak boleh, sama marbotnya diusir ya. Itu si marbot nggak tahu kalau itu ternyata Imam Ahmad bin Hambal diusir. Nggak boleh istirahat dalam masjid. Sampai akhirnya didorong-dorong, dalam kisah itu dorong-dorong ya. Di teras masjid pengen istirahat, nggak boleh juga, didorong-dorong juga. Dalam masjid nggak boleh, di luar nggak boleh. Tidak boleh istirahat di sini. Wah, ternyata sekejam itu ya marbotnya ya. Nah, beliau nggak tahu kalau itu ulama besar ya. Di depan masjid ternyata ada toko penjual roti gitu kan. Melihat kejadian itu beliau manggil lah, gitu. Tuan istirahat sini aja gitu ya, nggak apa-apa, nanti bermalam di sini gitu. Nah ketika bincang-bincang ternyata si penjual roti ini hampir tidak pernah berkata-kata, tidak pernah menjawab pertanyaannya kecuali kalau ditanya gitu ya. Dan yang diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu lidahnya itu selalu bergerak-gerak ya, dengan mengucapkan istighfar ya, astagfirullahaladzim. Jadi sambil ngadon roti istighfar ya, sambil masukin garam, masukin bumbu istighfar ya. Ibu-ibu masak gitu nggak Bu? Sambil motong cabe, ngapain Bu? Yang diingat apa, belanjaan ini kurang apa ya gitu ya. Bukan istighfar ya Bu ya. Jadi ya kita lah para ikhwan ya, mengajak nih ibu-ibu yang sambil masak, sambil ngapain kayak lah ya, banyakin istighfar. Kita juga ya bapak-bapak, para ikhwan ya, sambil di perjalanan, sambil ya mungkin di kendaraan, sambil kerja juga beristighfar. Nah, tadi penjual roti itu istighfar terus ya. Terus Imam Ahmad bin Hambal nanya, dan ini belum tahu ya kalau itu Ahmad bin Hambal. Nanya gitu, ini sejak kapan Anda melakukan ini ya? Saya sudah hampir 30 tahunan ya, melazimkan mengucapkan istighfar gitu. Terus apa yang Anda dapatkan dengan istighfar ya? Kata si penjual roti, saya beristighfar dan manfaatnya itu setiap saya punya hajat itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi para ikhwan ini juga bisa jadi contoh buat kita. Kalau kita pengen punya hajat, punya kebutuhan, udah banyakin istighfar. Insya Allah
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi si penjual roti bilang ada satu ya permintaan saya yang memang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saya pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Itu kepengennya. Itu yang belum terwujud gitu. Subhanallah ya. Dari sini Imam Ahmad bin Hambal tuh gemeter ya. Ternyata istighfarnya dia nih, orang Basroh yang mengantarkan Ahmad bin Hambal berjalan kaki ya. Ceritanya alam ya, entah berjalan kaki atau pokoknya safar lah ya. Safar. Konon di mana? Tinggal di Madinah apa di mana gitu ya. Jadi perjalanan sampai tiba ke Basroh. Itu tadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia pengen berangkat lagi ke Basroh. Ya rupanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, gitu kan? Ingin mengabulkan doanya tadi penjual roti sampai ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal ya. Ini Masya Allah. Ya para ikhwan, pelajaran buat kita ya. Barangkali kita punya hajat apa ya, marilah berdoa ya. Dan saya tadi sempat baca hadis ya. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hayyin farjan wa min kulli dayyikin makhrajan wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Itu para ikhwan ya. Ini hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan. Jadi min kulli hayyin farjan. Setiap kesedihan baginya adalah jalan keluar. Wa min kulli dayyikin, dan setiap kesempitan makhrajan, jalan keluar. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ini para ikhwan, maka mari ya kita awali dulu juga tadi ya majelis kita dengan memperbanyak istighfar ya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kemudian ini di slide ya, saya sampaikan juga hadis yang masyhur ya. Kalau dulu waktu kita sanawiyah mungkin pernah belajar ya di Kitabul Jami, Bulughul Maram, bab adab ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hakul muslim 'alal muslim situn. Hak muslim atas muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaih. Apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau dia mengundangmu, fajibhu, maka suruhlah, jawablah undangannya. Wa idza stansohaka fansohu. Kalau dia muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah, berilah dia nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Kalau dia bersin dan dia memuji Allah, fasammithu, maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal maka iringkanlah jenazahnya. Ya ini hakul muslim 'alal muslim. Ini tadi hubungannya ya dengan idza da'aka, kalau diundang, kita diundang talim ya. Amir Yasah rajin setiap pekan ya. Kadang-kadang saya aja nih pribadi yang mohon izin ya, suka ada kesibukan. Wa idza stansohaka fansohu, kalau minta nasihat ya, saya anggap Amir talim ya, Asunan ya. Minta saya ngasih nasihat ya, saya fansohu gitu kan. Ini sebagai wujud hakul muslim 'alal muslim ya. Ini mukadimah dulu ya para ikhwan ya. Selanjutnya mari kita masuk ke surat An-Nisa ayat 114. Tadi di mukadimah juga sudah kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nutihi ajran 'azima ya. Kita terjemahkan perkata coba ya.
Bismillahirrahmanirrahim. La khairu, tidak ada kebaikan. Fi katsirin, pada kebanyakan, min, dari najwahum, bisikan-bisikan mereka, illa, kecuali, man, siapa, amaro, orang yang menyuruh, bisodakotin, dengan sedekah, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, atau islahin, mengadakan perdamaian, bainan nas, diantara manusia. Waman, dan siapa, yaf'al, berbuat, zalika, demikian, ibtigha'a, mencari, karena mencari, mardotillah, ridho Allah, fasaufa, maka kelak, nu'tihi, kami memberinya, ajron azima, pahala yang besar, ya. Ini terjemahnya, ya. Para ikhwan, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau menafsirkan ayat ini, la khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, ya. Yang dimaksud adalah pembicaraan manusia, gitu, ya. Nah, ilaman amaro bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, kecuali orang-orang yang membisikkan dan mengatakan hal tersebut, gitu, ya. Jadi para ikhwan, dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap pembicaraan-pembicaraan manusia itu baik, kecuali pada 3 hal, ya. Kecuali pada 3 kondisi. Apa? Pertama adalah amaro bisodakotin, menyuruh orang bersedekah, ya. Pertama. Yang kedua, au ma'rufin, atau menyuruh orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, itu. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia, ya. Jadi ini kalau teksnya adalah najwahum, bisikan-bisikan mereka. Tetapi konteksnya menurut Imam Ibnu Katsir tidak hanya pada soal bisikan-bisikan, tetapi juga pokoknya pembicaraan, ya, perkataan-perkataan, ya, baik secara berbisik-bisik maupun, ya, perkataan pada umumnya, gitu, ya. Jadi para ikhwan, sekali lagi nih, kalau kita ingin dianggap perkataan kita baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minimalnya harus mengandung 3 hal. Pertama apa? Menyuruh orang bersedekah. Yang kedua, menyuruh orang berbuat ma'ruf. Yang ketiga, mendamaikan di antara manusia. Nah, ini menurut surat An-Nisa ayat 114, ya. Tentu mungkin kalau misalnya ada ayat-ayat lain, ya, yang konteksnya serupa, bisa jadi, ya, berbeda ininya, apa-apa saja isinya, ya. Tapi di ayat ini tadi 3 hal, amaro bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Nah, di slide yang ke-7 saya judulnya salah nih, harusnya menyuruh bersedekah, ya, atau sedekah, tapi di situ tulisannya ma'ruf, ya. Nah, para ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, ini ada sebuah tabel, ya. Tabel, kita lebih mudah memahami tentang konsep sedekah, ya. Karena memang tadi kan ayatnya di sini, illa man amaro bisodakotin, ya, kecuali orang yang menyuruh orang bersedekah, gitu, ya. Tetapi saya kira kita sama-sama paham, ya, menyuruh orang bersedekah tentu dianya juga memberi contoh, ya. Enggak cuma nyuruh-nyuruh sedekah tapi dianya bakhil, ya, dianya koret misalnya, ya. Apa tuh namanya kalau gitu, ya? Omdo, ya, ngomong doang. Atau misalnya apa? Apa? Kalau di surat As-Saff, ya, kita sering sebut kaburomaktan, ya. Dia ngomong tapi tidak melakukan, ya. Nah,
Yang dimaksud ada amaro bisodakotin ya menyuruh orang ya dia juga ngasih contoh. Menyuruh orang bersedekah ya dia juga bersedekah. Nah, lalu apa? Ya sedekah itu. Nah, Pak Iwan yang pegang ini silakan ya sambil dilihat ya. Supaya kita lebih mudah memahami karena dalam Islam kan ada konsep sedekah, ada zakat, ada infak. Nah, sekaligus di sini kita bisa bedakan sekaligus ya. Nah, sodako itu adalah induk, kata induknya ya, kata induknya. Jadi sodako itu mencakup juga di situ ada zakat, ada infak ya. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah zakat dengan sodako. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat infak dengan sodako juga. Jadi memang sodako ini umum ya. Nah, untuk lebih memudahkan ini saya mengambil merujuk dari Ahmad Subianto ya. Jadi sodako ini kita bagi dua ya. Ada yang tangible ya. Jadi itu materi ya, sodako yang sifatnya materi. Ada yang sodakoh intangible, yang non materi, ya. Jadi ada parihewan sodakoh yang non materi, ya. Sodakoh tidak melulu dengan harta, ya, dengan yang sifatnya tampak, tetapi bisa juga yang tidak tampak, gitu. Nah, yang sodakoh yang materi itu secara hukum ada dua. Ada yang sifatnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Gitu. Nah, yang fardu ada dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah zakat, ya. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, gitu ya. Zakat fitrah itu kita keluarkan kapan? Bulan Ramadan. Nah, akhir Ramadan, ya. Kemudian zakat mal kita keluarkan saat mencapai nisab. Nah, gitu ya. Itu yang fardu ain. Jadi sodakoh tangible yang fardu ain itu adalah zakat. Sedangkan sodakoh tangible yang fardu kifayah itu adalah infak. Ya, fardu kifayah. Jadi dianggap gugur kewajiban kalau yang lain sudah melaksanakan. Ini menurut Ahmad Subianto ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih cenderung ya infak juga wajib. Ya, infak wajib, Pak Rihwan. Nah, kemudian yang sodakoh materi yang sifatnya sunnah itu adalah sodakoh ya. Sodakoh bahasa kita ya. Ayo sodakoh dong atau sedekah lah bahasa kita sedekah ya. Sedekah misalnya jariyah atau apa ya tatawu atau apa ya sifatnya yang ini sunnah ya. Yang sifatnya sunnah. Jadi ini istilahnya sodakoh gitu. Nah, kemudian Pak Rehwan, sodakoh yang kedua adalah intangible, ya, yang tidak berupa materi. Ada, ya, yang dalam sebuah hadis masyhur juga nih ya, dekat sahabat kan mereka ada yang iri, ya. Zahaba ahlud dusur, gimana? Jadi zahaba ahlud dusur, orang-orang yang punya harta itu mereka mendapatkan pahala dengan hartanya, gitu kan? Kemudian kata para sahabat, yusalluna kama nusolli, mereka sholat ya sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa, kami juga bisa berpuasa. Tetapi wayatasoddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersodakoh dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami nggak bisa karena kami nggak punya apa-apa gitu. Nah, kemudian Rasul menghibur ya, ala bikulli tasbihatin sodakoh, bahwasanya setiap tasbih juga adalah sedekah gitu ya. Tasbih, gimana tasbih? Subhanallah. Wa kulli tahmidatin sodakoh, tahmidnya juga adalah sedekah. Ayo tahmid Pak Rihwan. Alhamdulillah. Tahlil juga sedekah. La ilaha illallah. Takbir juga sedekah. Allahu Akbar. Istighfar juga sedekah. Astagfirullahaladzim. Nah,
Setiap langkah menuju masjid adalah juga sodakoh, kata Rasul. So, kemudian senyum juga sedekah. Gimana? Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Ya, senyum di wajah saudaramu adalah juga sedekah. Ya. Kemudian mendamaikan dua orang berselisih adalah sodakoh. Membantu menolong orang yang kesusahan, sodakoh. Menahan diri dari kejahatan juga sodakoh. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sodakoh. Ya. Bahkan di hadis itu mendatangi istri sendiri. Ya. Bukan istri orang ya. Juga sodakoh. Nah kemudian kan sahabat Nabi, ya Rasul emang kalau kita mendatangi istri itu sodakoh gitu kan. Nah, kemudian Rasul menyampaikan ya, sebagaimana halnya ketika kamu mendatangi yang bukan, yang tidak halal bagimu itu adalah sebuah dosa, maka ketika mendatangi istrimu itu adalah sodakoh. Luar biasa ya, enak gak? Ya, mendatangi istri itu dinilai berpahala. Soklah para ikhwan ya, silakan berpahala dengan yang bisa gitu kan. Sodakohnya apakah mau yang tangible atau intangible. Nah, tapi para ikhwan, kita harus perhatiin ya, ketika ada seruan-seruan kita bersodakoh yang sifatnya materi, ya kita keluarkan materi gitu kan. Jangan salah kaprah juga ketika kita disuruh sodakoh yang materi, ya misalnya bersedekah dengan berzakat, berinfak, atau bersodakoh dengan harta, ya kalau ada harta, ya dengan harta gitu ya, jangan dengan senyuman gitu kan. Karena mentang-mentang senyum juga sodakoh, ya disodorin kotak infak, disenyumin gitu kan, udah sodakoh. Nah, bukan gitu tempatnya ya. Tetapi kalau yang seperti itu ya dengan harta gitu ya. Nah, ini para hewan yang pertama ya. Jadi ketika kita menyuruh bersedekah apapun itu ya, baik yang tangible maupun intangible, maka itu adalah termasuk khair kata Allah, kebaikan ya. Jadi dianggap kebaikan. Yang kedua, au ma'rufin ya, berbuat ma'ruf ya. Nah, para ikhwan, ini saya merujuk beberapa tafsir ya, misalnya Al-Muyassar. Jadi yang disebut ma'ruf adalah kata-kata yang baik gitu ya. Ada menurut Prof. Wahbah Juhaili, ma'ruf adalah mencakup segala kebaikan gitu. Menghilangkan kesedihan, mencegah kemungkaran, itu adalah ma'ruf. Menurut Imam As-Sa'di, ma'ruf itu adalah berbuat berbuat baik, kemudian berbuat taat, perkara yang baik yang diketahui dalam syariat nakal, dan melarang kemungkaran, itulah ma'ruf ya. Nah para ikhwan, tadi karena adalah ma'ruf juga kata-kata yang baik ya, maka sesungguhnya kita sebagai manusia di surat Ar-Rahman diinformasikan Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan ya. Nah, bayan juga di sini itu adalah modal kita untuk menyampaikan yang ma'ruf ya. Allamahul bayan. Dia Allah telah mengajari manusia dengan bayan ya. Bayan ini kalau menurut tafsir Jalalain adalah mengajarinya pandai berbicara ya, atau dapat berbicara. Menurut Imam Ibnu Katsir, bayan itu adalah pelajaran yang mencegah mereka dari kemusyrikan dan terus-menerus mendustakan rasul-rasulnya gitu. Menurut Quraisy Shihab, Allah menciptakan dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya untuk membedakan dirinya dan makhluk yang lain ya. Juga menurut tafsir-tafsir yang lainnya kurang lebih sama. Jadi ini kita diberikan modal berupa al-bayan, kemampuan menjelaskan, maka dengan ma'ruf ini kita dapat menyuruh ya, amaro bisodakotin au amaro ma'rufin au amaro bima'rufin, menyuruh orang berbuat ma'ruf ya. Jadi kita menyuruh orang untuk berkata-kata yang baik ya, menyuruh orang mencakup segala perbuatan kebaikan, menyuruh orang
untuk berusaha menghilangkan kesedihannya, menyuruh orang agar mencegah kemungkaran. Nah, itu adalah termasuk ma'ruf. Nah, apalagi kita sudah diberikan modal tadi al-bayan, kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi. Wah, di sini ada pakarnya ya, pakar komunikasi ya, Ustadz Imam Santoso. Ya, suatu saat nanti kita minta ilmunya ya soal komunikasi itu ya. Nah, kemudian para ikhwan yang ketiga adalah au islahin bainan nas ya, mendamaikan di antara manusia ya. Jadi tiga ini yang Allah Subhanahu wa taala anggap khair, baik. Kalau yang lain dianggapnya tidak baik ya. Ya, menurut ayat ini ya, khair. Jadi sekali lagi para ikhwan, amaro bisadaqah, menyuruh orang bersedekah. Au ma'rufin, menyuruh orang berbuat baik atau berkata yang baik. Au islahin bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Nah, apalagi kita alhamdulillah ya, Islam ini kita Islam sebagai penganutnya berarti kita muslim adalah agama yang cinta damai. Maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita mendamaikan, apalagi sesama ikhwan ya. Kalau sudah ikhwan ini ada lagi perintahnya khusus kan? Surat apa tuh? Al-Hujurat ya. Gimana? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum ya. Kalau ada ikhwan yang berselisih, ini lebih kewajiban kita lagi untuk mendamaikan ya. Bainan nas saja itu adalah khair, apalagi tadi fa aslihu baina akhwaikum. Nah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, ini ada keutamaan keutamaan yang disampaikan melalui sabda Rasulullah SAW ya. Ada hadis dari Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. Kata Rasul, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain ya. Dibuka pintu jannah pada hari apa? Isnin, Senin. Wa yaumal khamis, dan hari Kamis ya. Jadi para hewan ini pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, ditanya jam berapa nih bukanya. Nah, saya nggak tahu ya. Ya. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kemudian semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya ya. Illa, kecuali, nah, rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali seseorang antara dia dan saudaranya terjadi syahna. Apa itu syahna? Permusuhan gitu ya. Jadi ini yang menjadi penghalang seseorang diampuni dosanya, yang memungkinkan dia masuk ke dalam surga ya. Fayuqalu, dikatakan pada surga itu, andiru hadzaini hatta yastoliha. 3 kali kata Rasul. Andiru hadzaini hatta yastoliha. Andiru hadzaini hatta yastoliha. Tunggu. Tunggu. Sampai kedua orang ini berbaikan. Itu ya. Jadi para ikhwan, ini permusuhan ini menyebabkan tadi tidak diampuni. Gitu ya. Karena yang lain itu diampuni kecuali syirik. Gitu. Nah, ini hampir sederajat berarti ya. Permusuhan ini mengakibatkan dia tidak diampuni, sama halnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik gitu. Nah, maka ini kewajiban kita para ikhwan ya. Nah, nanti di antara para ikhwan barangkali ya ada di antara kita yang misalnya ada terjadi permusuhan ya, mungkin punya dendam dengan yang lainnya, maka luar biasa para ikhwan kalau kita belajar kisah dari ada sahabat Nabi Abu Damdam namanya ya. Itu yang kata Rasul pernah nantang, ngasih challenge buat sahabat. Bisakah kalian seperti Abu Damdam atau Abu Damdam sebutannya itu ya? Gitu. Kenapa ya Rasul? Dia itu setiap malam sebelum tidur selalu mengatakan, ya Allah, saya jaminkan diriku bagi siapa saja yang
tadi di siang hari telah mendolimi saya maafkan, jangan dolimi dia. Orang yang menyakiti saya, jangan sakiti dia. Orang yang mencelakai saya, jangan celakai dia. Itu setiap mau tidur dia berdoa seperti itu. Jadi dia itu memaafkan saudara-saudara yang telah mendolimi dia. Jangan sampai karena dia tidak memaafkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghakimi dia. Jadi Allah yang kemudian dengan tangan-tangan yang lain, dia itu jadi celaka juga, jadi terzalimi juga, ya, jadi cedera juga, tidak. Dia maafkan itu sebelum tidur, ya. Nah, pernah nggak kita begitu para ikhwan, ya? Sebelum tidur tuh kita merenung, ya. Tadi siang saya barangkali didolimi sama siapa, ya Allah maafkanlah dia, gitu ya. Atau barangkali kita yang bersalah, kita juga para ikhwan berusaha untuk minta maaf sama ikhwan yang bersangkutan, ya. Karena ada WA, ya, mungkin kalau ketemu malu, WA lah, ikhwan, ya, maafkan saya kalau tadi mungkin ada perkataan saya menyinggung Anda, ada perbuatan saya menyakiti Anda, tolong maafkan saya. Nah, enak kalau seperti itu kira-kira, ya. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Pelan-pelan, perlahan-lahan insya Allah, ya. Di hadis lain, ya, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi, ya. Nah, para ikhwan, apalagi era sekarang nih, ya, era sekarang ini era informasi, era teknologi yang sudah terbuka. Kadang-kadang kita menutup informasi, tapi informasi datang sendiri. Yang kita nggak mau tahu, tiba-tiba jadi tahu, ya. Jadi ini era sekarang, dan ya ini, ya, life in your hand. Sekarang mah, ya. Jadi seolah-olah hidup itu ada di tangan kita. Mulut kita itu pindah ke jari tangan kita. Jadi mewakili nih, jari ini representasi lisan kita. Kita mau ngomong ke orang, ya sekarang dengan jari kan. Mau bilang saya benci kamu, saya cinta kamu dari HP kita, ya. Lidah itu berpindah ke jari tangan, ya. Dengan mencet smartphone, nah maka kita mewaspadai aktivitas, khawatir kalau ada yang lidah yang berpindah ke jari tangan kemudian menyakiti orang lain, maka sebaiknya, ya, tadi kalau misalnya lebih afdol kita bisa mendamaikan di antara manusia. Kalau misalnya tidak bisa, ya kita menahan diri. Jangan sampai menimbulkan perselisihan di antara manusia. Nah, ini para ikhwan, ya, kemudian sebagai penutup, Imam Ar-Razi, ini juga ulama tafsir, menyebutkan, ya, tadi jadi bahwa amal itu seyogianya memberi manfaat dan menghindarkan madorot, ya. Apa yang memberi manfaat? Yaitu dengan materi, dengan bersodakoh tadi itu adalah memberi manfaat. Yang immaterinya adalah dengan berbuat ma'ruf, itu yang memberi manfaat. Kemudian menampik madorotnya adalah perbaikan antara manusia. Itu adalah yang disebut dengan amal, ya. Jadi para ikhwan, amal itu bisa dibilang sebuah amalan menurut Ar-Razi kalau memberi manfaat dan menghindari madorot. Nah, ini ayat tadi mencakup. Yang memberi manfaatnya adalah sodakoh dan ma'ruf. Yang menampik madorotnya adalah kita mengadakan perbaikan di antara manusia. Nah, amal ini kalau kita laksanakan dengan mencari tadi wa may yaf'al dzalika btigha mardatillah, kalau dilakukan dengan mengharap Allah, maka kata Allah fasaufa nutihi ajron azim, akan mendatangkan pahala yang besar. Nah, mudah-mudahan para ikhwan, ya, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah dianggap khair oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sebagai kebaikan, ya. Dengan kita menyuruh orang bersedekah, yang kita juga tentu memberikan contoh. Dengan kita ma'ruf, dengan berkata-kata, dengan berbuat yang baik, atau islahin bainanas, mengadakan perdamaian di antara manusia, amal ini kita semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan kita memperoleh ajron azima, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allahu a'lam bishawab. Allahu minkum, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah dari kehidupan saya pribadi. Allahu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.